Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Kembali lagi dengan saya Topik Ismail Siregar di sini. Setelah tadi kita sudah menjelaskan proyek pertama ya, bagaimana kita menjelaskan algoritma searching pada graf jarak antar kota dengan contoh 10 titik kota. Sekarang kita ada di proyek 2, yaitu model deep learning untuk klasifikasi gambar handwritten digits. Nah, jadi deskripsi datasetnya itu menggunakan dataset MNIST C, Modified National Institute of Standards and Technology, dataset klasik dan benchmark untuk deep learning. Jadi datasetnya itu adalah 70.000 gambar graphical handwritten digits dari 0 sampai 9 dengan ukuran 28 kali 28 pixel. Ini kayak yang tugas kemarin ya. Datasetnya dari tugas kemarin. Dan atributnya itu ada input gambar 28 kali 28 pixel, kemudian ada 784 fitur pixel dengan nilai 0 sampai 255. Outputnya label kelas dari 0 hingga 9. One hard encoded untuk klasifikasi. Pembagiannya 60.000 data training, 10.000 data testing ya. 80-20. Kemudian definisi dari klasifikasi multi-kelas 10 kelas apa nih? Bentar ya. Kemudian klasifikasi multi-kelas 10 kelas dengan prediksi dikit dari gambar tulisan tangan. Dataset ini ideal untuk demonstrasi karena sederhana tapi menantang dengan variasi tulisan tangan. Selanjutnya saya akan jelaskan deskripsi modelnya di sini dengan membangun convolutional neural network. CNN sederhana menggunakan keras TensorFlow backend. Cara kerja modelnya seperti ini. Ini tahun lalu ini juga tugasnya kalau nggak salah. Nggak salah sih, memang itu tugasnya. Jadi dua dimensi layers itu digunakan untuk ekstrak fitur spasial, edge, shape, ada edge, shape, menggunakan filter convolution, kernel 3x3 ReLU activation untuk non-linearitas. Kemudian ada max polling 2D, itu untuk downsampling, mereduksi dimensi sambil retain fitur penting. Selanjutnya ada flatten. Flatten itu mengubah fitur map kedua dari dua dimensi jadi vektor, dari dua dimensi jadi vektor. Nah, selanjutnya ada dense layer. Dense layer itu fully connected untuk klasifikasi akhir. Jadi itu merupakan dropout untuk regularisasi, dia mencegah overfitting. Nah, kemudian outputnya nanti menggunakan softmax untuk probabilitas 10 kelas. Dengan model memproses dataset gambar, memproses dataset gambar, dinormalisasi 0 sampai 1 lalu melalui convolution polling dan prediksi. Kira-kira dia nanti seperti ini dia gambarnya. Ini gambarnya. Kemudian convolution dipecah jadi 5 kali 5 filing pad. Kemudian dari satu bagian ini dipecah segini kan, dari sininya nanti dipecah lagi, dari sini dipecah lagi, dari sini dipecah lagi. Nah, baru dapat kita flatnya. Inilah dia outputnya nanti kan. Nah, ini nodenya 9 begitu. Nah, kode program yang digunakan ini sama menggunakan bahasa Python dengan Google Colab sebagai runtime-nya. Kita panggil TensorFlow. Nah, ini TensorFlow kita panggil. Dari TensorFlow ke panggil kelas, kita panggil lagi TensorFlow class itu import layer model. Kemudian import matplotlib pyplot SVLT. Lalu kita masukkan datasetnya. Ini makan waktu nih. Kita masukkan datasetnya xtrain, ytrain, xtest, ytest. Kita panggil lagi si TensorFlow ya. TensorFlow ini TF, baru TensorFlow kan TF. Jadi TensorFlow TF keras. Datasetnya kita panggil lagi mnistro.data. Nah, kita masukkan data tadi. Baru kemudian kita bangun model CNN-nya. Modelnya itu rumusnya model sekali sekuensial, kemudian kita panggil layernya itu
convolutional conv 2D dengan 32, lalu kita aktivasi relu, kita masuk input setnya 28,8,1, kemudian kita kasih max polling 2 dimensi lagi, kita lakukan lagi seperti itu, kemudian kita lakukan flatten, baru kita kasih dense, tetap kita pakai activation relu, kemudian kita masukkan layer dropout untuk outputnya, dan kita kasih layer dense untuk outputnya juga. Model compile kita menggunakan optimizer Adam. Adam ini adalah compile-nya, kemudian loss-nya itu categorical cross entropy dengan metrik itu akurasi. Kemudian running model training, nanti history model fit ini kita running ya, ini lumayan lama juga. Kemudian evaluasi, test loss dan test ACC sama dengan model valuan. Nah, baru di print tes akurasi, apabila tes full maka 100%. Visualisasi opsional, nah, ini kita manggil label, kemudian kita show output program menghasilkan akurasi 98%. Nah, ini setelah kita coba training, penjelasan kodenya seperti ini. Jadi kita load dataset, load data, otomatis download jika belum ada. Kemudian kita preproses, reshape sampel tadi ke ukuran 28281. Untuk channel graphical itu ini dia, untuk normalisasi per 255 untuk convergence cepat one hot level. Kemudian kita bangun model tadi sesuai dengan ini, kita bangun model. Convolution 2D 32 filter, ekstrak 32 filter map, kemudian kita reduksi ukuran menggunakan max polling ke 1414, kemudian kita kasih fitur yang lebih kompleks lagi, kita kasih conv 2D 64, kemudian kita klasifikasi flatten dan dense, kemudian kita random drop neuron saat training untuk generalisasi dengan dropout 0.5. Nah, pada saat compile, optimizer Adam itu digunakan untuk adaptive learning rate. Kemudian menggunakan loss categorical cross entropy untuk multi-class. Training dilakukan 10 epoch, 10 kali dengan batch 128, update week via back progression. Kemudian melakukan evaluasi, akurasi tes biasanya 98% pada model ini. Running model pada eksekusi tipikal, training akurasi naik ke 99%, validasi 98,99%. Model memproses dataset dengan ekstraksi fitur hierarkis dari edge ke bentuk digit lengkap. Nah, seperti ini dia. Sebuah angka kemudian menggambar klik dan kontrol 3D tambah kiri putar dan berbesar. Jadi dia dari gambar ini dijadikan pixel gerak gitu. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada project 2. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya. Apabila ada yang kurang paham boleh ditanyakan, apabila terlalu paham boleh diajarkan. Terima kasih sudah mendengar, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita sudahi hari ini project 1 dan project 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.